Assalamualaikum, halo guys, lagi nih. Di video kali ini gua mau cerita tentang seorang istri yang dijual oleh suaminya. Sebelum gua cerita, ya gua pengen sedikit cerita tentang latar belakang dari dua orang ini ya. Untuk penyeimbang tentang apa yang akan gua ceritakan ke kalian. Dua orang ini sudah menjalin hubungan dari masa kuliah dan sudah menunjukkan karakter masing-masing. Sang cowok yang bisa kasar namun penyayang, cewek yang sayang dan penuh ambisi. Masa-masa pernikahan mereka berlalu seperti pada umumnya sampai mereka punya anak. Sang istri punya ambisi yang sangat tinggi untuk masa depan keluarga kecil mereka. Sang suami diminta untuk kerja di berbagai tempat dan suami menyanggupi itu. Kebetulan suami bisa kerja di 2 atau 3 tempat berbeda karena profesi dia adalah profesi yang bisa seperti itulah ya. Gua nggak bisa terangin seperti apa detail daripada profesi mereka karena itu privacy bagi gua. Waktu gue dengar cerita itu, gue ngerasa kasihan sebenarnya sama si suami itu. Namun sang istri pun nggak kalah saing dalam memberikan effort untuk tujuan itu. Sampai 3 kali berusaha untuk bisa naik karir ke jenjang yang lebih tinggi dan sangat menjanjikan untuk urusan materi mereka. Namun sang istri belum dapat rezeki dan kehilangan uang yang gak sedikit dari proses persiapan, proses ambil les, belajar untuk bisa merealisasikan tujuan tersebut. Karena gak diterima di jenjang lanjutan karir, akhirnya dia memutuskan untuk berkarir di pemerintahan guys, yang sangat menguras waktu dan tenaga, dan itu atas izin suaminya. Oke, disinilah semua bermula. Sang suami minta jatah ke istri, namun istri nggak bisa memberikan dengan alasan capek dan kurang istirahat. Memang begitulah adanya. Namun suami itu nggak mau peduli karena sudah 2 bulan nih nggak dapat jatah. Sampai akhirnya dituduh selingkuh. Mungkin karena dia udah jengkel nggak dapat apa yang dibutuhkan ya, sehingga muncullah prasangka seperti itu. Sang istri cerita alasan nggak bisa kasih karena capek dan kurang istirahat. Berkali-kali diajak curhat, suami nggak pernah mau denger. Akhirnya milih buat ya dirasain sendiri aja gitu. Mau cerita ke sahabat malu karena itu aib keluarga. Dan milih buat disimpan sendiri. Akhirnya dia marah di tengah perseteruan waktu itu dan sampai KDRT. Mata istri dipukul guys, dan sempat dicekik sambil diacungin gunting. Sang istri udah pasrah, kayak berpikir dalam hati, mati nih gua, mati beneran. Sampai akhirnya dia teriak karena nggak kuat. Akhirnya datanglah orang tua dari istri itu dan melerai. Orang tuanya kaget melihat anaknya mendapatkan perlakuan seperti itu dari sang menantu. Akhirnya ngontak CCTV, namun perkelahian itu tidak dimulai dari luar kamar. Jadi cuma adegan diacungin gunting yang bisa kesorot oleh CCTV. Dari sini suami kabur ke rumah sampai 2 minggu lebih. Dan hal ini sudah berjalan 8 tahun. Sejak menikah, kalau ada perselisihan, ya dia balik ke rumah orang tuanya. Gak ngasih kabar, baru mau pulang kalau sang istri datang menjemput. Jaraknya sih kurang lebih sekitar 50 km guys sekali jalan. Sudah ada pertemuan kedua belah pihak dari orang tua dan tidak ada itikat baik dan perasaan bersalah dari suami maupun mertua. Hanya satu pesan yang disampaikan, kalau mau pisah ya pisah baik-baik. Akhirnya masih menggantung hubungan mereka ketika istri nanya suami nggak mau pulang ketemu anak. Yang direspon sama suami adalah, oh jadi kamu itu WA cuman buat nanyain anak-anak. Gimana sih tanggapan kalian lihat kelakuan suami yang kayak gitu ya? Pengen nonjok sih kalau gua serius. Oke lah, semua orang bisa berbuat salah. Tapi kalau udah ke gap banyak orang, masa ya nggak mau berbenah gitu? Minimal ada rasa bersalah gitu lah. Di sini dia masih sombong ya guys ya. Di tengah-tengah perpisahan ranjang tersebut, tiba-tiba nomor WA istri itu banyak yang chat dan menanyakan jasa
jasa layanan yang gua nggak tega buat sebutin secara jelas ya. Paham lah ya semuanya. Kaget dong si istri itu, kok ada orang sekitar 20 yang nanyain. Sempat dia nanya, kenapa bisa tahu nomorku dan kok bisa-bisanya sih nanyain jasa itu gitu. Akhirnya si customer ini memberikan SS bukti dari aplikasi itu guys. Kaget dong sang istri. Nama beserta foto dia menggunakan jas profesi. Ya profesi ini adalah yang secara umum tuh banyak orang yang ngimpiin gitu guys. Bahkan kuliahnya aja tuh mahal ratusan juta buat bisa masuk ke situ. Siapa yang nggak berpikir buat nyobain gitu kan? Yang biasa cuman wanita biasa, ini punya ya calon pelayan yang punya profesi seperti itulah. Akhirnya sang istri ngadu ke ayahnya. Sang ayah ini guys nggak main-main circle-nya. Akhirnya dia cari IT yang bisa lacak dan ketemulah Titik dibuat akun itu dan email si user adalah suaminya. Titik itu ada di rumah orang tuanya tempat dia tinggal dan emailnya adalah emailnya dia. Kebetulan dia bukan orang yang berpikir panjang akan sampai seperti ini, jadi dia nggak pakai email palsu atau email lainnya. Makin marah dong sang ayah, akhirnya mau melaporkan menantunya itu dengan pasal undang-undang ITE. Datanglah istri dan ayahnya ke kediaman suami, membahas perceraian itu beserta rencana tuntutan. Sebenarnya guys, istri itu masih pengen rujuk gitu loh, tapi dengan tanda kutip suami tolong berbenah gitulah, karena iya istri masih sayang gitu loh. Tapi sang suami masih dengan sombongnya menunjukkan sikap kayak nggak butuh gitu. Tapi dia cengeng, dia bilang gini guys, ya kalau mau pisah baik-baik lah ya gitu. Maksudnya jangan bawa ke penjara gitu kan. Dia tuh cupu gitu loh, tapi tuh songong masalahnya tuh. Gedeg banget dengar cerita itu tuh. Istri gue bilang perceraian itu memang dibenci oleh Allah. Namun kalau kamu mau balik dan bertahan, usahakan perubahan dari dua pihak karena ini sudah terlalu jauh. Aku nggak mungkin nyuruh kamu cerai meskipun aku gak kuat dengar ceritamu dan cuma bisa kasih doa yang terbaik terutama untuk anak-anak karena anak-anak adalah sosok yang paling merasakan efek daripada perceraian. Oh iya, sang anak pun biasa aja ya, nggak ketemu sama ayahnya karena sang ayah ternyata juga nggak bisa jadi teman main bagi sang anak, sehingga ketika sang ayah itu nggak ada, itu kayak nggak ada yang kehilangan gitu guys. Kalau kalian gimana nih dengar cerita gua, kira-kira apakah layak sang suami dilaporkan ke polisi ataukah sang istri harus bersabar gitu guys ya? Komen ya guys ya, thank you.